Selamat datang sahabat petani Indonesia dalam Gornas, Gerakan Organik Nasional dari AWM Star Life. Kami adalah produsen daripada Pornas, pupuk organik nasional dengan teknologi nano. Tentunya Pornas sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Pertanian dan juga sertifikasi organik dari Innovis. Sebelum kita mengupas Pornas, tentunya sahabat petani kita melihat dulu 3 penyebab menurunnya hasil panen. Penyebab pertama menurunnya hasil panen adalah tanaman kurang gizi akibat tanah yang saat ini kurang subur. Penyebab kedua adalah tanaman kurang gizi akibat fotosintesa terganggu. Penyebab ketiga adalah pertumbuhan tanaman saat ini terganggu akibat hama, virus, dan bakteri yang makin hari makin kuat. Jadi inilah 3 faktor penyebab menurunnya hasil panen seluruh petani Indonesia saat ini. Yang pertama kita akan membahas sebab yang pertama, yaitu tanaman kurang gizi akibat tanah yang kurang subur. Perlu kita ketahui bersama bahwa tanah yang tidak subur itu ditandai dengan pH yang asam atau derajat keasaman yang asam ya. Tentu saja ini menyulitkan akar itu untuk menyerap nutrisi yang ada dalam tanah, karena unsur hara yang ada dalam tanah itu terikat oleh residu-residu kimia. Dan ternyata penyebab utama daripada tanah menjadi asam, tidak subur, bahkan kekurangan nutrisi adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia selama bertahun-tahun. Lalu kita akan melihat penyebab yang kedua, yaitu tanaman kurang gizi akibat fotosintesa terganggu. Kita semua sahabat petani memahami bahwa fotosintesa itu adalah sebuah proses memasak makanan agar bisa dimanfaatkan oleh jaringan sel tanaman. Dan fotosintesa membutuhkan 2 hal penting, yaitu sinar matahari dan air. Namun saat ini terjadi perubahan iklim yang sangat drastis, di mana perubahan iklim ini menyebabkan terkadang sinar matahari juga tertutupi awan karena terlalu sering hujan, atau tertutupi polusi, sehingga sinar matahari tidak maksimal menyinari tanaman yang ada di bumi, dan ini otomatis membuat proses fotosintesa terganggu. Demikian juga ketika tidak ada hujan, otomatis ya lahan menjadi kering, tidak ada air, dan menyebabkan kekeringan. Ini adalah proses yang juga menyebabkan fotosintesa juga terganggu. Jadi sahabat petani Indonesia, kekurangan sinar matahari dan kekurangan air itu akan menyebabkan proses fotosintesa tidak berhasil, sehingga tanaman akhirnya tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan, karena makanan dalam tanaman yang diambil dari tanah itu belum masak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh jaringan sel tanaman. Lalu kita lihat penyebab yang ketiga, yaitu pertumbuhan tanaman terganggu akibat hama, virus, dan bakteri yang makin kuat. Kita semua ketahui sahabat petani bahwa hama, virus, dan bakteri itu dapat bersumber dari alam, namun dapat juga bersumber dari tindakan petani itu sendiri, yaitu menggunakan pupuk dengan fermentasi yang tidak sempurna. Dan saat ini upaya untuk membunuh hama, virus, dan bakteri itu dengan pestisida kimia. Dan tentunya ini ternyata dapat menjadi bumerang bagi petani, karena mereka yang tidak mati maka akan menjadi lebih kuat karena hama, virus, bakteri tersebut bermutasi. Hal ini akhirnya membuat petani itu menggunakan pestisida kimia dengan dosis yang lebih tinggi. Dan tentu saja penggunaan pestisida yang dosis lebih tinggi mengurangi kesuburan tanah dalam jangka panjang, dan produk-produk pertanian itu menjadi sangat tidak sehat. Jadi sahabat petani Indonesia, apa solusi untuk meningkatkan hasil panen? Ada 3 cara ternyata ya. Yang pertama adalah tentunya menemukan sebuah cara untuk menguraikan residu kimia yang ada di tanah. Karena sebenarnya unsur hara itu sudah banyak di tanah Indonesia. Namun karena penggunaan pupuk kimia, maka unsur hara tersebut terikat oleh residu kimia di tanah, sehingga harus ada cara untuk menguraikannya ya. Dan pada saat yang sama juga menormalkan pH tanah, sehingga akar itu bisa menyerap nutrisi dari tanah secara maksimal. Tentunya dengan solusi yang pertama ini, seluruh unsur hara akan bisa dimanfaatkan kembali oleh akar tanaman. Yang kedua tentunya adalah menemukan cara untuk memberikan nutrisi kepada tanaman tanpa melalui proses fotosintesa. Karena kita ketahui bersama bahwa perubahan iklim drastis adalah sesuatu yang sulit dicegah. Oleh sebab itu fotosintesa pasti akan sering terganggu. Oleh sebab itu maka ditemukannya cara dengan memberikan nutrisi kepada tanaman
Tanpa proses fotosintesa, ini akan menjadi solusi. Karena nutrisi itu masih bisa tetap diserap oleh tanaman meskipun ada perubahan iklim yang drastis. Yang ketiga adalah menemukan cara untuk menangani hama, virus, dan bakteri tanpa menggunakan pestisida kimia lagi. Dan tentunya pada saat yang sama juga meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Sehingga tanaman secara alami bisa tahan terhadap semua hama, virus, dan bakteri. Jadi sahabat petani Indonesia, ternyata Pornas adalah solusinya untuk mengatasi semua masalah-masalah tadi. Mengapa Pornas mampu menjadi solusi? Yang pertama adalah Pornas mampu menguraikan residu kimia tanah. Ya, dan tentunya pada saat yang sama bisa memperbaiki struktur tanah sehingga mampu menyimpan cadangan air lebih banyak. Kemudian bisa menormalkan pH tanah. Nah, ini yang sangat penting sekali. Dan kemudian sekaligus juga menyediakan nutrisi makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman secara maksimal. Berikutnya, Pornas adalah nutrisi instan untuk tanaman. Jadi semacam makanan instan untuk tanaman. Karena memiliki partikel nano. Sehingga begitu diaplikasikan, Pornas langsung dapat diserap secara langsung tanpa proses fotosintesa melalui pori-pori batang, pori-pori daun, dan juga pori-pori buah. Selain itu, Pornas juga mengandung unsur hara makro mikro yang sangat lengkap. Sehingga dengan pemberian Pornas yang bisa diserap secara maksimal, tentunya akan membuat kebutuhan gizi tanaman itu akan terpenuhi. Maka tanaman akan punya daya tahan yang lebih kuat terhadap serangan penyakit. Itulah mengapa Pornas disebut sebagai solusi untuk semua masalah tadi. Kita akan bahas solusi untuk masalah pertama, yaitu tanaman kurang gizi akibat tanah yang kurang subur. Untuk solusi cara pertama dengan cara Pornas, yang pertama adalah menggunakan Pornas Soil Treatment. Di mana Pornas Soil Treatment itu memiliki 3 bahan penting untuk memperbaiki tanah, yaitu pengurai residu kimia tanah, yang tentu saja dapat membuat nutrisi yang sebelumnya terikat oleh residu kimia dapat terurai kembali dan digunakan atau diserap kembali oleh akar. Yang kedua adalah mikroba premium, di mana kandungan mikroba premium yang bisa melipat gandakan dirinya menjadi jauh lebih banyak dalam Pornas dapat membunuh tentunya bakteri jahat yang ada di tanah yang merupakan penyebab penyakit, ya. Dan pada saat yang sama juga bisa membuat tanah itu memiliki bakteri baik yang berlimpah, sehingga proses penguraian itu bisa terjadi dengan maksimal. Tanah menjadi subur dan unsur hara bisa diterapkan kembali atau diserap kembali oleh akar. Dan tentunya kandungan ketiga dari Pornas Soil Treatment adalah humus atau humic acid, yang tentu saja mampu mempertahankan struktur tanah, bahkan memperbaiki struktur tanah. Bisa menyimpan cadangan air tentunya. Dan juga mampu mengikat bahan kimia beracun dalam tanah. Pornas Soil Treatment memang disarankan untuk sahabat petani Indonesia apabila Anda menemui pH tanah di bawah 5,5. Dalam kondisi pH tanah yang normal 5,5 sampai 7, Anda mungkin tidak memerlukan Pornas Soil Treatment, namun Anda bisa langsung menggunakan Pornas vegetatif dan generatif. Dan jangan khawatir, dalam Pornas vegetatif dan generatif, walaupun ini merupakan nutrisi, Pornas ini juga mengandung pengurai residu kimia yang berfungsi juga sama, yaitu mengurai elemen hara yang tadinya terikat oleh residu kimia. Namun untuk pengurai yang lebih kuat, kami sarankan penggunaan Pornas Soil Treatment. Jadi dengan penggunaan Pornas Soil Treatment dan tambahan Pornas vegetatif dan generatif, ini mampu mengubah tanah yang tadinya tidak subur, pH-nya asam, strukturnya rusak, tidak bisa menyimpan cadangan air, akhirnya menjadi bagus dan subur kembali dalam waktu singkat. Jadi disarankan untuk pembenahan tanah yang kurang subur, aplikasi diterapkan 1 minggu sebelum penanaman dilakukan. Lalu bagaimana Pornas bisa memberi solusi untuk masalah kedua, yaitu tanaman kurang gizi akibat fotosintesa terganggu? Penyemprotan Pornas vegetatif dan generatif pada bagian batang, daun, dan buah-buahan itu akan membuatnya Pornas ini terserap secara instan sekali lagi melalui pori-pori batang yang namanya lenticel dan juga mulut daun yang namanya stomata. Dan karena partikelnya nano, maka semua komponen terbaik di dalamnya langsung diserap tanpa proses fotosintesa. Tentunya dengan penyerapan maksimal semua kandungan nutrisi yang ada dalam Pornas oleh tanaman,
Maka apapun terjadi perubahan iklim itu tidak akan membuat tanaman kekurangan gizi. Jadi seandainya fotosintesa terganggu sekali lagi karena perubahan iklim, tanaman Anda tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan secara maksimal. Dan sekali lagi, kandungan nutrisi dalam Pornas sangat lengkap sekali untuk memenuhi kebutuhan tanaman, yaitu unsur hara makro lengkap N, P, dan K, unsur hara mikro lengkap ya ada boron, zinc, kalsium, Cu, Fe, magnesium, Na, Co, dan sebagainya. Dan selain itu juga mengandung zat perangsang tumbuh hayati. Inilah sebabnya mengapa dalam solusi nomor 2 ini Pornas menjadi luar biasa untuk petani Indonesia. Bisa memenuhi kebutuhan gizi tanaman Anda walaupun fotosintesa terganggu akibat iklim. Lalu bagaimana Pornas bisa memberi solusi untuk masalah yang ketiga, yaitu pertumbuhan tanaman sering terganggu akibat hama virus bakteri yang makin kuat. Kita semua ketahui bahwa sumber utama virus dan bakteri itu berasal dari tanah yang asam. Tanah dengan pH asam sangat disukai oleh virus dan bakteri untuk hidup. Dan selain itu, virus dan bakteri juga terkadang bersumber dari pupuk yang asalnya dari kotoran hewan atau pupuk kandang, yang tentu saja proses fermentasinya terkadang belum sempurna. Tentu saja dengan aplikasi Pornas Soil Treatment pada tanah, yang tentunya mengandung mikroba premium yang sangat berlimpah, mampu menyerang dan membunuh virus dan bakteri yang ada dalam tanah, ya. Nah, selain itu, pemberian Pornas dengan nutrisi yang dapat diserap secara maksimal oleh tanah membuat tanaman itu lebih sehat, memiliki daya tahan yang lebih baik ya, tentunya dibandingkan dengan tanaman yang kekurangan gizi, sehingga tanaman Anda itu akan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Selain itu, cara untuk mengatasi masalah hama yang membandel mungkin karena bermutasi, disarankan para petani Indonesia untuk tidak lagi menggunakan pestisida kimia, digantikan dengan pestisida organik yang ternyata bahan-bahannya semua ada di alam. Anda bisa mendengarkan lebih dalam mengenai training mengenai cara penerapan strategi pestisida organik. Jadi Pornas adalah solusi yang hemat, praktis, dan efisien. Kita lihat perbandingannya antara kimia dan Pornas. Untuk tujuan yang pertama misalnya untuk tujuan perbaikan tanah. Cara kimia yaitu menggunakan kapur, di mana untuk meningkatkan 1 digit pH tanah, maka diperlukan 2 ton kapur setiap 1 hektar lahan. Dan apabila pH-nya 3 misalnya, maka untuk menormalkan perlu tambahan 3 digit lagi. Otomatis 3 digit dikali 2 ton perlu 6 ton kapur setiap 1 hektar lahan. Tentunya ini akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien karena perlu biaya angkutan yang sangat besar. Dan selain itu dengan cara kapur, lahan harus istirahat 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya tidak boleh ditanami lebih dulu. Nah, kita lihat sekarang bagaimana cara perbaikan tanah dengan Pornas. Tentunya dengan Pornas Soil itu mampu menormalkan pH tanah menjadi berada di level 5,5 sampai 7. Artinya berapapun levelnya dosisnya sama. Dan tujuan akhirnya adalah mengejar level pH-nya berada di antara 5,5 sampai dengan 7. Dan setiap 1 hektar lahan hanya membutuhkan 10 kantong saja. Lalu kita lihat perbedaannya untuk tujuan pemberian nutrisi. Dengan cara kimia, setiap 1 hektar lahan itu membutuhkan 0,5 ton pupuk kimia. Yang tentunya sangat berat ya, biaya angkutannya mahal. Dan harganya juga cukup mahal. Ya, nah inilah cara kimia. Lalu bagaimana dengan cara Pornas? Setiap 1 hektar lahan hanya membutuhkan 4 box Pornas. Tentunya dengan total berat hanya 1 kilogram. Dan biayanya tentunya sangat murah. Bahkan kami sudah mensurvei biaya dengan Pornas hampir separuh lebih murah dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia bersubsidi sekalipun. Jadi sahabat petani Indonesia, berikut ini adalah contoh-contoh testimoni daripada penggunaan Pornas dengan hasil yang meningkat ya, dan tentunya dengan hasil organik terbaik tentunya ya, dan sudah dirasakan oleh begitu banyak petani seluruh Indonesia.
Jadi hari ini sudah ada ribuan petani telah merasakan manfaat Pornas yang dahsyat luar biasa. Jadi sahabat petani Indonesia, saya bisa simpulkan bahwa ada 4 benefit Pornas atau manfaat daripada Pornas yang terutama. Yang pertama adalah meningkatkan hasil panen 20 hingga 50% lebih banyak daripada sebelumnya. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia bahkan hingga 100%. Tentunya ini membuat petani jauh lebih hemat. Yang ketiga adalah menurunkan biaya produksi hingga 50% lebih murah dibandingkan dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Dan yang terakhir tentu saja bisa meningkatkan keuntungan petani karena hasil pertanian lebih memiliki daya saing dan bisa memasuki pasar modern tentunya dengan hasil pertanian yang organik menggunakan Pornas. Jadi demikian sahabat petani Indonesia, selamat menggunakan Pornas. Tentu saja dengan menggunakan Pornas, petani kaya Indonesia makmur.